Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama saya di channel Karaseniku ya. Oke, kali ini Bang Karya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat charger aki otomatis versi yang kedua. Oke, yang pertama trafo 1 ampere. Siapkan saja relay 12 volt 5 pin. Kemudian potensio mono 10 kilo, kemudian dioda 3 ampere, kemudian dioda 2 ampere 2 buah, kemudian 2 kali resistor 1 kilo, kemudian dioda IN4007, kemudian 2 buah lampu LED merah dan hijau, kemudian elko 22 mikro 16 volt ya satu, kemudian transistor C945 ya, ini adalah letak kakinya, emitter kolektor basis yang terbalik nanti kalau pemasangan, resistor 10 kilo, kemudian Morton cloud nya, kemudian steker atau colok ya, kemudian casing ya, bebas ini mau pakai casing mau enggak ya, biar rapi saja maka saya menggunakan casing. Kemudian regulator, nah tutorial regulator cara membuatnya sudah saya ajarkan di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Oke, yang pertama kita gabung ya, yang ada putih-putihnya itu dioda, yang ada putih-putihnya dioda 2 ampere kita satukan ya, kemudian ujung yang lainnya kita taruh di 15 volt di trafo 1 ampere ya. Oke, kemudian kakinya tinggal dipotong saja ya. Oke, kemudian kita sesuaikan ya, kita keruk dulu. Supaya apa kok dikeruk Bang ya? Supaya lengket ya, nanti kalau misalkan nggak dikeruk nggak lengket nanti soldernya. Jadi yang positif yaitu mendapat dioda, yang negatif mendapat CT. Loh, positif negatif apa itu Bang? Itu positif negatif dari elko ya. Jadi elko yang ada garisnya itu negatif, sedangkan yang nggak ada apapun itu positif ya. Yang positif ke dioda, yang negatif ke trafonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita pasang trafo 1 ampernya di casingnya ya. Nah, sebelumnya jangan lupa kita kupas dulu stekernya ya, kemudian kita disolder dulu. Jadi stekernya kita solder ke 0 dan 220 ya. Oke. Disolder sampai kuat ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, baru kita pasang untuk Morton cloud-nya. Jadi Morton cloud-nya disesuaikan saja ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya.
Oke. Jadi yang kabel AC untuk 220 nya kita pasang di 0 trafo dan 220 nya. Kemudian kita lem ya, kita beri lem dan kita pasangkan di kaki relay yang 3 kaki itu ya. Nah, kemudian disiapkan dioda IN4007 ya, kita pasangkan yang putih itu dapatnya di sebelah kanan, yang enggak ada apa-apa di sebelah atasnya itu ya. Kemudian kita pasang elko 100 mikro 50 volt, yang negatifnya dapat dioda yang enggak ada garis putih, yang positifnya dapat di dioda yang ada garis putihnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir, saya jamin insya Allah berhasil ya teman-teman ya. Oke, maka dari itu jangan men-skipnya jika ingin berhasil. Nah, kemudian kalian pasang resistor 10 kilonya di kaki potensio yang dekat dengan kamera ya, dan yang satunya lagi mendapat di kaki 2 relay ya, yang itu, yang kom dan yang sebelahnya, yang lilitan ya, yang di garis putih dioda ya. Jadi garis putih dioda itu sebagai kutub positifnya nanti, positif input dari auto cut off. Kemudian transistor C945 yang sudah digabung dengan elko 10 mikro 50 volt ya, yang negatifnya dapat emitor, yang positifnya dapat basis ya untuk elko nya ya. Yang emitor kita gabung ke potensionya yang jauh dari kamera. Kemudian kita solder ya, yang kolektornya itu ke kaki yang relay yang dapat yang ada di dioda yang enggak ada putihnya tadi. Kemudian solder resistor 1 kilo ohm di kaki tengah potensiometer ya, itu dapat di tengahnya. Nah, kemudian kita solder dan kita gabung atau kita pasang di kaki basis ya, dapat basis dari transistor C945. Nah, kalau sudah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk karena lepas ya, kita perkuat lagi dengan lem G ya, atau lem Korea itu ya. Oke, kemudian ini regulatornya tadi ya, yang ada itu dilepas saja atau dicutek aja atau dipatahkan saja karena itu sangat mengganggu ya. Ya, itunya kita patahkan. Kalau sudah dipatahkan, kita pasang ke casingnya ya. Sebelum itu bagian atasnya diberi isolasi atau sebagai isolatornya ya, kita beri isolasi hitam atau apapun lah ya, isolasi putih boleh, yang penting nggak gatuk sama sengnya. Kalau gatuk sama casingnya nanti konslet ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pembuatan regulator ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya ya, atau klik video di deskripsi cara membuat power supply variabel ya. Oke, kalau sudah dibaut seperti ini ya. Nah, yang merah itu negatifnya ya, yang positif itu yang malah hitamnya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Loh bang, kenapa kok kabel positif dikasih kabel warna merah? Kenapa? Ya nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya bolak-balik juga boleh. Oke, kabelnya dikerok ya biar kelet sama soldernya nanti. Nah, itu saya solder ke negatif ya, negatif untuk input dari regulator ya. Nah, kemudian LED. Nah,
kita sambung ya, yang negatif itu kita gabung, kita pasang dulu di apa casingnya, yang negatif dua-duanya digabung ya. Nah, LED yang merah yang positifnya nanti kita dapatkan ke kaki relay yang normally close ya, sedangkan yang hijau mendapat normally open atau NO gitu ya. Nah, kemudian yang negatif kita sambung dengan resistor 1 kilo ohm ya, yang negatif yang sudah kita gabung tadi kita beri resistor 1 kilo ohm. Nah, kemudian untuk output dari regulator ya, itu kita pasang yang negatif loh ya, yang negatif kita pasang ke kaki emitor ya. Nah, kemudian kita pasang dioda 3 ampere ya. Oh, kita pasang dulu deh apa si rangkaian auto cut off nya. Oh, jatuh nih ya. Oke, kalau sudah dipasang seperti ini, jadi kita beri lem dulu untuk lampunya biar nggak jatuh-jatuh ya. Jadi yang dioda 3 ampere itu kita pasang di normally open, kemudian di normally open kita beri resistor kabel kok resistor. Kita beri kabel ya, yang normally close nya kita beri kabel merah yang ke dioda 3 ampere itu. Kemudian yang kabel hijau itu dia saya solder ke normally open ya, yang nantinya kabel normally close kita pasang di red merah. Nah, kemudian output dari positif regulator itu kita pasang ke kita pasang ke rangkaian auto cut off ya, yang ada dioda putih tadi ya, dioda IN4007 yang bagian positif ya. Ya, kita pasang di situ. Ya, kalau sudah kita pasang ya, untuk untuk kabel merah dari normally open dan untuk kabel hijau di normally close. Kabel merah di normally open, di normally close ya, kabel hijaunya di normally open ya. Nanti saya berikan skemanya kok teman-teman ya, jangan khawatir ya. Jadi teman-teman, tujuannya untuk melihat video ini ya supaya teman-teman itu tahu gambarannya itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman melihat skemanya, teman-teman bisa lebih mudah lagi untuk membuatnya. Nah, kemudian triplek ya sudah diukur tadi ya. Kemudian kita lubangin ya sampai bisa memasukkan kabel ya. Karena kabel dari casing itu bolongannya kegedean atau bolongannya terlalu besar ya, lubangnya terlalu besar, jadi kita harus kecilkan dengan triplek ya teman-teman ya. Nah, kabel negatifnya kita masukkan yang capit itu. Oke, kemudian dimasukkan ke tripleknya. Tujuannya apa bang diberi triplek ya, supaya kabelnya nanti bisa kita lem ya, biar nggak obah-obah kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian kita lem tripleknya loh ya, bukan yang kabel bolongannya itu, bukan, itu dilem yang di tripleknya, triplek ke casing ya, yang lemnya seperti itu. Untuk kabelnya yang bolongannya itu kita lem nanti ketika sudah kita pasang. Oke, yang kabel negatif kita pasang di CT, yang positif dapat dari dioda 3 ampere nya tadi, yang capit loh ya, kabel capit aki. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian diberi isolasi ya, supaya apa bang, supaya nggak nyentuh casing atasnya, takutnya konslet ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah baru kita lem ya yang kabelnya tadi. Nah, untuk memperkuat kita kasih lem Raja Wali ya, supaya apa, supaya tahan terhadap suhu hingga sampai 80 derajat ya. Lem Raja Wali itu kan mampu melindungi komponen itu kabel dari suhu sampai 80 derajat.
Ini power supply ini kalau sepanas-panasnya dia itu nggak sampai 80 derajat kok teman-teman, aman ya, kurang dari 80 derajat ya. Khawatirnya nanti kalau apa ya, hanya lem gas saja ada lodong lagi apa, kalau terlalu panas udah lepas ya. Ya untuk memperkuat saja lah, jadi lem Raja Wali itu hanya untuk menambah kekuatannya, tapi harus dilem G dulu ya. Kemudian kita pasang saklar ya. Oke, yang ada stripnya itu, yang ada stripnya menghadap ke atas, yang ada bundernya atau lingkaran ke bawah untuk saklar. Kemudian saklar itu kita putus untuk memutus arus positif yang menuju ke dioda itu ya, dioda 2 ampere. Oke. Oke, yang saklar satunya, kabel saklar satunya kita pasang ke input dari regulator positif ya. Oke, kita solder. Kalau sudah kita solasi ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita solasi yang outputnya dengan solasi hitam ya, supaya bisa kita lem nanti. Oke, kita lem. Kalau sudah kita tutup ya, pasang penutupnya dan tinggal di baut-baut saja, dipaskan dulu sebelum dibaut ya. Oke, kita pasang. Oke, kalau sudah dipasang semuanya, lanjut ke cara penggunaan. Oke, saya ajarkan bagaimana cara menggunakannya ya. Ini adalah power supply yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti ini. Ini untuk colokannya, ini untuk outputnya. Oke, yang pertama-tama ya kita jelas colokkan dulu ya ke listrik PLN ya. Oke, nah kemudian pastikan semuanya dalam keadaan putar ke kiri ya, diputar ke kiri sampai mentok. Oke, kalau sudah mentok siapkan akinya ya. Kemudian kita coba tes ya, kita nyalakan, kemudian kita putar. Nah kalau sudah nyala begini berarti udah normal ya. Kemudian kita tinggal Oke, voltmeternya ya. Oke, di sini kita akan nyalakan. Nah, kita akan atur di DC ya. Oke. Nah, pertama-tama ya teman-teman ya, kita akan
menyeting dulu ya. Jadi di sini kita ukur dulu tegangan aki. Oke. Tegangan aki adalah 12,7. Ya, saya ingin aki ini penuh di sekitar 13 volt ya. Nah, maka umumnya ini settingannya di untuk auto cut off-nya disetting di 13,8. Oke, caranya adalah kita tancapkan ke sini ya, capitnya ini. Oke, kita maksudnya apa ya, dicapitkan ke voltmeter. Yang positif dapat yang merah, yang negatif dapat yang hitam, seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan ya, kita putar sampai tegangannya. Oke, yang ini harus diputar ke kiri sampai mentok. Oke, kalau sudah sampai mentok kita putar ke kanan ya sampai tegangannya 13,8. Oke, kebanyakan sangat sensitif, jadi pelan-pelan ya, sangat sensitif sekali ini. Pelan-pelan sampai menemukan 13,8 atau 0,9 juga boleh. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, 13,9 atau 0,8 ya sudah ya. Oke, kalau sudah kita putar yang sebelah kiri ini sampai dia lampunya berwarna hijau, tek gitu. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, jadi kalau misalkan tegangannya sudah 13,8 ya, maka aki sudah penuh, dan tegangan akinya nanti tidak 13,8 ya. Ya, nanti tegangan akinya 13 volt ya. Oke, kalau sudah kita akan coba ya. Oke, kita langsung capitkan ke akinya ya, itu voltmeternya mati ya. Oke, capitkan ke akinya. Oke, ini mohon maaf kalau agak ribet sedikit ya. Oke, kita capitkan seperti ini saja mungkin. Nah, ini juga sama nih ya, kita capitkan seperti ini saja biar lebih mudah. Oke, nah seperti ini. Oke, yang ini seperti ini ya. Oke, caranya adalah setelah dicapitkan ya, kemudian kita matikan dulu, kita putar ke kanan sampai mentok ya, kemudian kita nyalakan ya, kita nyalakan dulu voltmeternya lah. Oke, ini 12,8 itu tegangan aki ya. Oke, kita nyalakan. Oke, lihat tegangan naik. Nanti kalau sudah 13,8 dia akan terputus ya, kita tunggu ya, kita lihat saja ya. 13,8 dia akan terputus ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, biar saya nggak sumuk, kita pasang kipas ya. Jadi nanti kalau ada bunyi ngeng-ngeng itu bunyi kipas ya. Tuh ya, udah hijau berarti sudah penuh ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, aki tegangannya 12,9. Ini kita matikan pun juga tegangannya 12,9 juga gitu ya. Jadi memang bisa disetting sesuai dengan selera ya. Saya sarankan kalau untuk ngecas aki ya, setting di 13,8, nanti aki penuh kurang lebih sekitar di 13 volt ya. 13 volt atau 12,9an ya. Atau 12,9 ya. Itu juga sudah penuh loh aki segitu ya. Supaya apa? Kalau misalkan kalau terlalu penuh nanti akinya cepat rusak ya. Jadi saya sarankan settingnya seperti tadi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalian juga bisa menyeting untuk ngecas aki 6 volt, bisa. Caranya gini ya. Seperti tadi ya, yang ini kita putar ke kiri sampai mentok ya. Kemudian yang ini ya, kita nyalakan dulu ya. Kemudian ini kita putar, ini sudah diputar kiri sampai mentok kan. Kemudian yang ini kita putar ke kanan. Oke, kita sambungkan dulu deh ya, kita sambungkan dulu ini ke voltmeter atau ke ampermeternya. Kemudian ya, kita akan putar ke kiri ya sampai menemukan tegangan 6 volt. Oke, 6 volt itu berarti penuh di 7 volt ya, 7,7 volt ya, kalau akinya 6 volt ya. Oke, karena sangat sensitif sekali jadi kita harus pelan-pelan. Oke, 7,4 ya. Oke, ini sangat sensitif ya teman-teman ya. Oke, sangat sensitif sekali. Kita atur di 7, nah ini sensitif banget ini. Oke, nggak usah disentuh ya teman-teman ya, kalau disentuh nanti tegangannya nggak jelas ya. Oke, nah 7,3 atau 7,4 kita coba cut.
Oke, pelan-pelan sampai berlampu hijau. Pelan-pelan teman-teman. Nah, oke. Kalau sudah ya teman-teman ya, kalau sudah kalian tinggal capetkan ya, ini di aki 6 volt ya. Capetkan di aki 6 volt ya. Kalau sudah kalian matikan ini teman-teman. Ya, kita matikan ini ya. Kemudian kita putar ke kanan sedikit saja. Celup. Nah, baru kita nyalakan lagi gitu. Nanti aki akan penuh, yang 6 volt itu akan penuh di tegangan yang telah kita tentukan lagi tadi. Oke, sekian dari saya tutorial hari ini ya, cukup sampai di sini saja, semoga kalian paham. Oke, terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video Bang Karya di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.